Detektif Tae Hyun dan penyelidik yang diburu waktu, menemui jalan buntu dalam mencari bukti untuk mencari pelaku pembunuhan. Tim forensik yang bertugas terkejut dengan sadisnya cara membunuh korban, dia yakin ini bukan pertama kalinya pelaku melakukan aksi ini. Saat detektif berkoordinasi dengan tim forensik, ternyata Wo Jin, yang baru selesai mengerjakan tugas kelompok menelepon detektif Tae Hyun. Kebetulan ini membuat detektif Tae Hyun mempunyai ide untuk meminta bantuan Wo Jin lagi untuk menyelidiki kasus yang sedang berjalan. Wo Jin pun menyetujui ajakannya. Saat Wo Jin berjalan memasuki tempat kejadian, dia juga memindai sekeliling. Wo Jin kemudian menanyakan tentang tubuh korban dan detektif hanya menyerahkan foto yang sudah diambilnya, karena tubuh korban sudah dibawa untuk diotopsi. Analisa Wo Jin setelah melihat foto, bagian-bagian yang terpotong tidak serapi potongan yang menggunakan mesin, ada kemungkinan pelaku menggunakan alat bantu seperti gergaji senar. Di dalam tubuh korban ditemukan benda menyerupai benang dan serat kain, seperti bagian dari sarung tangan kain yang sering digunakan untuk memotong daging. Menurut Wo Jin, pelaku sudah paham betul dengan kebiasaan para penghuni rumah ini, kemungkinan besar dia adalah orang yang dikenal korban. Pelaku juga masuk rumah dengan memanjat tembok pagar, karena sebagian debu yang ada di tembok itu terlihat seperti sudah dibersihkan sebagian. Itu bukanlah bekas yang ditinggalkan oleh tangan ataupun kaki, bisa jadi dia merangkak masuk dengan perutnya, jadi tingkat persebaran debunya cukup lebar. Kemungkinan tinggi badan pelaku 170 cm dan tubuhnya mungkin agak kurang atletis dibandingkan dengan orang biasa. Dengan kata lain usianya sudah tua. Saat memeriksa di dalam rumah, Wo Jin sama sekali tidak melihat foto keluarga, hanya ada foto korban yang tidak lepas dari kejayaan masa lalunya dan punya tingkat narsisme yang tinggi. Terdapat sebuah kulkas yang cukup lebar, meja keramik dan mesin pencuci piring. Tempat ini adalah rumah 2 lantai yang bisa dihuni oleh kebanyakan orang. Mempertimbangkan hal itu, ada hal yang janggal dari ruang tamu rumah ini, mungkin saja bisnis keluarga mereka pernah bangkrut. Saat Wo Jin bertanya kepada ayah korban tentang kemungkinan adanya hubungan permusuhan ataupun dendam, ayah korban memberikan argumennya seolah-olah dia ingin mempengaruhi pikiran lawan bicaranya. Dia melihat langsung ke mata Wo Jin, seolah-olah dia ingin Wo Jin percaya padanya. Di sisi lain, dia menyandarkan dirinya ke sofa demi menstabilkan postur tubuhnya. Kemudian Wo Jin tiba-tiba mengucapkan toko daging, untuk memancing reaksi ayah korban. Seketika dia mengangkat tubuh bagian atasnya untuk melihat Wo Jin, seakan-akan dia ingin mendengar penjelasan lebih lanjut dari Wo Jin. Ayah korban menutupi wajahnya, tanda bahwa dia tidak bisa menghadapi kenyataan dan ingin kabur dari realita. Atau mungkin sebuah mekanisme pertahanan alam bawah sadar yang muncul saat dia ingin menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Ayah korban kemudian menjelaskan bahwa ada seseorang yang menuduh korban telah memperkosa putrinya. Orang itu adakah tukang daging? Menurut ayah korban dan putri tukang daging terlihat suka sama suka. Melihat detektif Tae Hyun yang terkejut, Wo Jin kemudian menjelaskan, pembunuh itu memutilasi korbannya, bahkan dia sampai mengeluarkan tenaga lebih untuk mengirimkan tubuh korban ke rumahnya. Sikap beraninya itu juga penuh dengan ketelitian, dia bahkan memilih waktu. Saat tidak ada orang di rumah, pelaku pasti sudah merasa sangat percaya diri. Namun sayang, dia sempat meninggalkan bukti, yaitu sehelai benang yang mungkin terlepas dari sarung tangannya. Para kriminal seringkali tampak rapih dan terorganisir, tetapi mereka juga sering melakukan keteledoran. Dan kriminal yang dihadapinya saat ini sangat terorganisir. Pelaku paham akan pola pergerakan dari setiap orang yang tinggal di lantai 1 dan 2 sebelum menyelinap masuk. Jadi, kemungkinan besar pelaku kali ini kenal dengan korban dan dia adalah orang yang sudah berusia lanjut dengan kemampuan fisik yang menurun. Di balik sifatnya yang terorganisir itu, kalau dilihat kembali bagian tubuh korban yang dimutilasi, bisa dilihat dengan jelas bahwa bekas potongannya sama dengan hasil potongan mesin yang ada di toko daging. Akan tetapi, bekas potongannya terlihat lebih kasar jika dibandingkan dengan bekas potongan mesin pada umumnya. Kemungkinan besar, pelaku memotong dengan gergaji senar, dengan tujuan untuk meniru hasil potongan yang dihasilkan oleh mesin yang ada di toko daging itu untuk mengelabui orang-orang. Pembusukan mayat sendiri punya beberapa tahap, yang pertama fase segar, lalu fase pembengkakan, fase pembusukan aktif, fase pembusukan tingkat lanjut, dan yang terakhir fase kerangka. Sang pelaku juga menaruh beberapa bungkus es batu dengan mempertimbangkan fase-fase pembusukan itu, untuk membuat kebingungan saat menentukan waktu terjadinya pembunuhan. Melihat perpaduan antara sifat yang terorganisir serta teledor ini, bisa disimpulkan bahwa pelaku hanya menunjukkan apa yang ingin detektif lihat, contohnya seperti potongan daging yang tampak kasar maupun untaian benang itu.
Kemungkinan pelaku ingin menjebak pemilik toko daging sebagai tersangka dari kasus ini. Kemudian Wojin mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Pelaku adalah orang yang tidak suka dengan pemilik toko daging serta orang yang benci dengan korban. Di depan ayah korban dan para detektif, Wojin mengatakan bahwa korban mengalami memar di kepala, tapi itu juga bisa dianggap sebagai luka tusukan. Korban mati setelah dihantam benda tumpul yang agak tajam. Jika mengingat pemilik toko daging, dia adalah orang yang bersedia untuk membuat kesepakatan, padahal putrinya telah dilecehkan secara seksual. Bisa dibilang, dia adalah ayah dengan hati yang lembut. Orang sebaik itu tidak akan memiliki dendam yang cukup kuat untuk membunuh korban dengan sadis, lalu secara keji menunjukkan mayatnya kepada keluarga korban. Ayah korban menjelaskan, ketika korban melakukan pemerkosaan, juga akibat dari berita yang mengikutinya. Wojin memperhatikan ayah korban. Bahasa yang dia gunakan untuk merujuk pada korban juga berubah, yang awalnya menggunakan kata putra kami, menjadi menyebutkan nama saja. Dan sebutan hanya nama itu secara psikologis terasa lebih jauh dibandingkan dengan kata putra kami. Dengan kata lain, ini adalah reaksi yang dia lakukan secara tidak sadar untuk memisahkan dirinya dari putranya. Pada saat itu, bisnis yang dia jalankan mulai runtuh karena insiden yang didalangi oleh putranya. Pada saat itu putri dari pegawai yang bekerja di perusahaan ayah korban, merupakan salah satu korban pemerkosaan anaknya. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, ayah korban menjanjikan promosi jabatan kepada pegawainya tersebut dan uang yang cukup banyak untuk tutup mulut. Saat dia merasa bahwa kompensasi tersebut sudah cukup, para jurnalis entah dari mana tahu kasus tersebut dan mulai menerbitkan artikel kasus pemerkosaan anaknya tersebut. Putri pegawainya yang tahu kasusnya diberitakan, merasa tertekan dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Ayah korban merupakan orang dengan tingkat narsisme yang tinggi akan mengekspresikan diri mereka dengan cara tertentu. Meskipun bisnisnya hancur dan kondisi finansialnya terpuruk, dia masih tetap punya cara untuk mengekspresikan dirinya. Saat seorang pegawai dari perusahaannya, yang ayah korban tidak ingat sama sekali namanya, mempunyai dendam kesumat dengannya dan korban, bahkan sampai menuduh tukang daging untuk melancarkan aksinya, menyebabkan tim forensik terfokus pada tukang daging itu untuk menjadikannya sebagai pelaku utama. Wojin berasumsi bahwa pelaku pasti sudah menghafal lingkungan perumahan ini luar dalam, dan untuk melakukan itu, dia harus sering berkeliling keluar untuk menghafal seluk-beluk daerah ini. Tetapi pelaku tidak pernah berpapasan dengan ayah korban yang sering melakukan jalan sehat di kawasan ini. Meskipun pembunuh ini menutupi wajahnya serta menyembunyikan identitasnya, orang lain pasti akan merasa curiga. Itu karena adanya sistem otak primitif manusia yang bernama sistem limbik yang mengatur respon manusia terhadap bahaya. Apalagi kalau orang itu adalah mantan pegawai di perusahaannya, tidak mungkin gelagat dan wajahnya sulit dikenali. Ada sebuah jejak yang menunjukkan bahwa ada orang yang memeriksa apakah ada barang yang hilang atau tidak secara terburu-buru. Sifat dari seseorang yang cukup sensitif, dia berusaha menyusunnya kembali dengan normal, namun dia gagal. Itulah kenapa kehidupan normal itu sulit sekali untuk dicapai. Wojin kemudian meminta cairan luminol kepada detektif, kemudian mulai menyemprotkan cairan itu ke meja makan. Jejak bercak darah mulai nampak di ujung meja makan, kemungkinan darah milik korban. Wojin merasa kalau rumah ini dipenuhi dengan barang bukti, dan pelakunya adalah ayah korban sendiri. Ayah korban yang mendengarnya terlihat mulai panik. Dia mengatakan bahwa ini semua salah paham. Dia mengakui bahwa mereka berdua pernah berseteru. Dia tidak sengaja memukul wajahnya karena terlalu emosi, lalu kepala korban berdarah karena jatuh mengenai meja. Wojin yakin omongan ayah korban 99% kenyataan dan 1% kebohongan. Wojin mengalihkan pandangannya pada rak piala. Dia mengangkat sebuah piala dengan lecet di bagian bawah, tetapi bagian atasnya terlihat sangat mengkilap. Kemudian Wojin menyemprot piala itu dengan cairan luminol. Adegan berubah saat pembunuhan terjadi. Korban yang baru memasuki rumah pada saat itu cukup terkejut, karena ayah korban sudah melapisi seluruh lantai rumah dengan plastik. Saat ayah korban akan mendekati korban, dia terpeleset karena plastik yang menutupi lantai hingga menyenggol rak pialanya. Ayah korban kemudian langsung menyambar salah satu piala yang terjatuh dari rak, dan menghantamkannya pada kepala korban. Saat korban terjatuh, ayah korban kembali menghantamkan piala ke kepala korban untuk kedua kalinya. Ayah korban sangat emosi karena anaknya merusak nama baiknya dengan kelakuannya yang buruk. Akibat 2 kali hantaman di kepalanya, korban linglung jatuh menghantam ujung meja. Adegan kembali ke waktu sekarang. Kebanyakan pembunuh akan langsung membuang alat yang mereka gunakan saat beraksi,
Tetapi ayah korban malah melakukan yang sebaliknya. Mungkin dia merasa kalau nilai yang dimiliki piala ini jauh lebih besar dibandingkan dengan putranya. Jadi, ini adalah kasus di mana rasa narsisme menang atas rasa cinta orang tua terhadap anaknya. Orang yang punya hasrat kuat untuk pamer, dan pamer itu bisa dianggap sebagai bentuk dari sebuah kekurangan ataupun gangguan, dan pada kasus ini, dia adalah orang yang haus akan kekayaan material. Ayah korban masih menyangkal sebagai pelaku pembunuhan. Dia bahkan beralasan dialah yang melapor pada polisi untuk menangkap pelakunya. Tetapi Wo Jin yang sudah memastikan pelaku pembunuhan adalah ayah korban sendiri, mulai mencecar berbagai pertanyaan. Ayah korban yang merasa terpojok mulai marah-marah dan menyangkal segala tuduhan. Tetapi detektif tidak cukup peduli dengan omongan ayah korban dan menangkapnya kemudian membawanya ke kantor polisi sebagai pelaku pembunuhan anaknya. Tim forensik kembali menyelidiki rumah korban untuk mencari bukti-bukti. Setelah menyelesaikan kasus, Wo Jin terlihat panik dan mengajak detektif untuk kembali ke kantor polisi. Detektif yang bingung hanya bisa mengikuti Wo Jin pergi. Ternyata Wo Jin panik karena restoran Cina di seberang kantor polisi akan segera tutup, dan Wo Jin segera memesan jajangmyeon melalui handphonenya. Detektif yang mendengarnya hanya bisa tertawa melihat tingkah Wo Jin. Di kantor polisi, Wo Jin makan dengan lahap bersama para detektif. Mereka kagum dengan cara makan Wo Jin yang cepat dan banyak. Saat Wo Jin selesai makan, ketua tim detektif berjalan mendekati mereka dan menanyakan kabar kasus yang sedang diselidiki. Detektif Taehyun menjelaskannya dari awal hingga akhir. Ketika ketua tim melihat Wo Jin, detektif memperkenalkan Wo Jin padanya, dan dia teringat kejadian penyelamatan Wo Jin setahun yang lalu. Adegan berpindah ke suatu malam, terlihat mobil polisi yang sedang patroli menyusuri jalanan desa dengan kanan kiri lahan pertanian yang luas. Saat kedua polisi di dalam mobil sedang lengah karena berbincang, tiba-tiba seseorang melompat ke depan mobil polisi yang sedang melaju. Ketika kedua polisi keluar mobil, mereka mendengar permintaan tolong dari orang di depannya. Merasa khawatir, mereka membawa orang tersebut masuk mobil dan pergi. Tak disangka ternyata kedua polisi itu sekongkol dengan penculik pria itu. Setelah dikembalikan ke penculik, pria itu dipukuli di depan kedua polisi. Kedua polisi yang melihatnya hanya diam saja tanpa peduli apa yang dilakukan oleh penculik. Ternyata itu adalah kenangan buruk Wo Jin saat masih dikurung oleh penculiknya selama 12 tahun. Adegan kembali ke kampus, ketika giliran Jung Hon mempresentasikan tugasnya, Wo Jin mengangkat tangannya untuk bertanya. Wo Jin masih terlihat bertekad mengincar Jung Hon setelah kejadian sebelumnya. Walaupun Jung Hon terlihat kebingungan karena tidak bisa menjawab pertanyaan Wo Jin malah terus-terusan mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jung Hon yang tak berdaya memilih mengakhiri presentasi tugasnya. Sedangkan untuk Mansu, ternyata dia dapat mempresentasikan dengan baik dan mendapatkan pujian dari dosen. Teman satu grup pun ikut memujinya. Setelah keluar kelas, Wo Jin mengajak Mansu untuk pergi ke restoran kerabatnya yang sedang kesulitan mengelola restoran tersebut dan mungkin dia dapat membantu. Tetapi restoran kerabatnya sedang tutup hari ini sehingga Mansu mengajak Wo Jin ke sana esok hari saja. Saat perjalanan pulang, Wo Jin melihat sekumpulan anak sedang membuli satu orang di sebuah gang. Dia berniat untuk mengabaikannya tetapi hatinya berkata lain. Akhirnya dia kembali ke gang tersebut dan berdiri di hadapan mereka. Gerombolan siswa sekolah yang sedang membuli itu ketika melihat Wo Jin berhenti di hadapan mereka. Mereka langsung mengintimidasi Wo Jin. Wo Jin merasa kesal melihat satu orang dibuli oleh sekelompok siswa itu, karena mengingatkannya pada masa lalunya. Salah satu siswa yang tidak terima, langsung menerjang Wo Jin, namun Wo Jin dapat menjatuhkannya. Melihat temannya jatuh, dua siswa lainnya ikut menerjang Wo Jin, namun nasibnya sama dengan temannya yang pertama. Mereka bertiga yang sudah jatuh tersungkur merasa keheranan dengan keahlian Wo Jin. Setelah menjatuhkan para pembuli, Wo Jin mengajak anak yang dibuli itu pergi bersama. Wo Jin mengajaknya ke taman dan duduk di sana. Wo Jin mulai bercerita dan memberikan saran agar dia sebagai korban buli harus berani melawan. Bukan malah mengambil keputusan ekstrim dengan mengakhiri nyawanya yang hanya akan menyengsarakan orang-orang di sekitarnya. Jangan pernah kabur ketika merasa takut, karena tidak ada surga di tempatnya kabur. Karena kebanyakan orang bertindak secara tak sadar sesuai dengan bagaimana mereka dibentuk oleh lingkungan di sekitar mereka, hal itu sering disebut dengan kepribadian. Dan orang yang pernah mengalami hal itu, pasti akan punya keinginan untuk terus maju. Dan mereka yang belum pernah mengalami hal itu, pasti akan berusaha untuk menghindarinya. Wo Jin berharap siswa itu dapat menata ulang pikirannya sebelum terlambat. Siswa itu tidak percaya jika omongan Wo Jin mudah dilakukan. Melihat ini,
Wo Jin memberikan handphonenya dengan layar menampilkan berita penculikan Wo Jin, dan menjelaskan bahwa dia juga korban. Siswa itu kemudian merasa sedikit tercerahkan dengan cerita Wo Jin. Keesokan harinya Wo Jin dan Mansu pergi ke restoran kerabatnya untuk membantu mengembangkan usahanya. Wo Jin melihat di sekitar restoran terdapat banyak tempat les, bisa dibilang ini adalah tempat yang dipenuhi oleh hasrat, entah para siswa ikut les atas kemauan sendiri, ataupun atas paksaan yang berasal dari keserakahan orang tua mereka. Wo Jin kemudian menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan restoran. Yang pertama adalah mengganti papan nama yang ada di luar, agar pemilik restoran ini bisa membanggakan tempatnya kepada para orang tua murid dan juga para pengelola tempat les maupun akademi. Jika restoran dapat memberikan makanan yang bagus untuk perkembangan otak para murid, para orang tua yang tergila-gila dengan pendidikan anak mereka itu pasti akan menyukai tempat ini. Wo Jin juga memberikan resep baru untuk restoran kerabat Mansu. Saat pulang ke rumah, Wo Jin melihat seorang pria menunggunya di depan rumah. Ternyata pria itu adalah seorang jurnalis. Ternyata, malam sebelumnya Wo Jin mengirimkan email kepada jurnalis tersebut. Tetapi dalam email Wo Jin bilang dia yang akan menghubungi jurnalis tersebut, jika jurnalis yang dikirimi email, memberikan informasi kontak yang bisa dihubungi. Tetapi jurnalis itu datang terlebih dahulu sebelum Wo Jin menghubunginya. Kemudian Wo Jin mengusirnya dengan dalih Wo Jin masih trauma dengan kejadiannya, dan belum siap menceritakannya saat ini, hingga dia yang akan menghubungi jurnalis terlebih dahulu. Saat masuk ke dalam rumah, keluarga Wo Jin sedang berkumpul di depan televisi. Televisi sedang memberitakan kejadian pembunuhan ayah kepada anaknya yang berhasil dipecahkan oleh Wo Jin. Fokus pada berita, keluarga Wo Jin merasa ketakutan dengan kejadian itu. Saat melihat hal-hal yang seperti ini, stres empatik mulai menumpuk di alam bawah sadar kita. Dan kita secara tidak sadar akan membayangkan diri kita saat berada di posisi korban. Meskipun tidak ada yang terjadi, kita bisa merasakan luka batin yang mendalam dari hal itu. Itulah kenapa kebanyakan orang akan merasakan takut. Ini adalah fenomena yang terjadi karena pemuaian udara hangat dan penyusutan udara dingin. Manusia menilai situasi dengan cara yang berbeda, tergantung dari apa yang mereka lihat serta beda apa yang dekat dengan mereka. Seminggu kemudian, restoran kerabat Mansu sudah melakukan beberapa penyesuaian sesuai saran dari Wo Jin. Salah satunya adalah papan nama sudah berubah. Saat Wo Jin masuk ke restoran, tidak nampak satupun pengunjung, hanya ada pemilik dan Mansu. Ternyata Wo Jin sengaja memberitahu mereka agar jangan menerima pengunjung dahulu. Saat ini jurnalis yang minggu lalu bertemu di depan rumah Wo Jin, juga datang ke restoran. Di belakangnya ternyata beberapa reporter juga datang ke restoran dengan tujuan berita penculikan yang terjadi pada Wo Jin. Melihat jurnalis yang datang ke restoran, warga yang lewat pun penasaran pada restoran tersebut. Ini merupakan ide Wo Jin untuk mengumpulkan para jurnalis untuk konferensi pers. Wo Jin menceritakan kepada jurnalis bahwa tempat tinggalnya selama diculik dipenuhi dengan buku. Pelaku penyekapan itu adalah seseorang dengan gangguan hoarding disorder atau kesulitan untuk membuang atau berpisah dengan harta benda karena kebutuhan yang dirasakan untuk menyelamatkan benda-benda tersebut. Akan tetapi, hal itu lebih cocok disebut sebagai obsesi, karena menjadi seorang hoarder atas hasratnya sendiri. Dia punya hasrat kuat untuk meningkatkan status sosialnya, tapi tindakannya sama sekali tidak mendukung. Karena yang ia rasakan hanyalah keinginan kuat untuk meningkatkan statusnya, tidak lebih dan tidak kurang. Ketika seorang jurnalis bertanya apa saja yang dilakukan Wo Jin selama penyekapan, Wo Jin menjelaskan bahwa dia melakukan beberapa pekerjaan, seperti menanam padi, membajak lahan, membersihkan rumah pelaku, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Saat jurnalis bertanya bagaimana cara pihak kepolisian menemukan keberadaan Wo Jin di tempat penculik, Wo Jin tidak bisa membocorkan masalah ini. Dia yakin masih banyak orang yang disekap seperti dirinya di masa lalu, dan para pelaku bisa membaca dan mempelajari metode yang Wo Jin gunakan untuk menanggil detektif itu datang ke tempatnya disekap. Jadi Wo Jin menjawab bahwa ada seseorang yang melaporkannya dan polisi tiba-tiba datang. Setelah 30 menit Wo Jin mengakhiri wawancaranya dengan para jurnalis, dan kemudian keluar dari restoran. Sedangkan para jurnalis yang ditinggalkan Wo Jin, bertepatan dengan jam makan siang, mereka yang lapar memesan makanan di restoran kerabat Mansu. Ternyata ramainya jurnalis yang makan di restoran, membuat para pejalan kaki memperhatikan restoran tersebut. Sore harinya Wo Jin bertemu dengan detektif Tae Hyun. Dia berencana mempromosikan pangkat detektif Tae Hyun, karena dia ingin meningkatkan level koneksi yang dia miliki, agar keamanan keluarganya bisa terjamin.